Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi channel Yati sama Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Dimurahkan rezeki kita, dilancarkan segala urusan kita ya guys ya. Kalau kita berbicara perkara duniawi aja ya ujian guys. Jadi ya wis, dijalani aja ya guys ya. Tetap sabar, tabah, ikhlas, insya Allah indah pada waktunya. Teman kita yang lagi sakit juga Allah sehatkan. Semoga yang saat ini lagi kunjungan dokter, semoga Allah sehatkan juga ya guys ya. Yang lagi kesulitan melakukan appointment di rumah sakit, semoga cepet nyambung ya guys ya. Dan semoga cepet dapat jadwal untuk berobat, amin. Gini guys ya guys ya, ada nih ya orang yang chat kayak Tisam, kok netizen itu mulutnya parah banget ya. Kenapa memangnya? Kok kayak Tisam yang dihujat, saya yang sakit hati. Kenapa sakit hati? Nggak boleh sakit hati ya guys ya. Kayak Tisamnya juga santai aja gitu ya guys ya. Karena kayak Tisam itu pengen nemenin kalian saat makan, sama-sama ngobrol ya guys ya. Jadi kalian tahu informasi di luar kejadiannya itu seperti apa ya guys ya. Ingat, kita belajar itu dari mana aja. Menjadi pekerja migran, aturan labor tentang apapun itu tuh banyak kita bisa belajar dari manapun sumbernya. Jadi kayak Tisam ini hanya membantu teman-teman kayak Tisam yang mungkin nggak sempat untuk membaca peraturan yang ada di Hong Kong atau apa. Jadi kayak Tisam banyak waktu untuk belajar tentang aturan, yang nggak ada salahnya dong kayak Tisam itu sharing ke kalian, ilmunya sama-sama belajar ya guys ya. Jadi maaf, di sini kayak Tisam ngomong kayak Tisam itu tidak menggurui kalian. Kayak Tisam juga nggak sok pintar ya guys ya. Kayak Tisam itu mau sama-sama kita itu belajar dari kisah-kisah teman kita. Namanya juga YouTube Kayak Tisam ini storytelling ya guys ya, dimana Kayak Tisam itu menceritakan kembali kisah teman-teman kita yang mereka itu bercerita ke Kayak Tisam, tujuannya supaya kalian itu selamat dan tidak seperti mereka. Sepakat? Iya. Jadi yang ada di YouTube-nya Kayak Tisam ini adalah orang-orang yang sama-sama mau belajar. Keren. Kayak Tisam hari ini bahas apa? Kayak Tisam ini bahas di mana nih, ingat nih, teman kita yang bekerja di luar kontrak. Nih kejadiannya ini, pekerja migran ini membantu di toko majikannya. Dia memilih di blacklist oleh imigrasi karena dia tidak ingin menuntut majikannya guys. Kok bisa? Di blacklist kak? Iya di blacklist. Yuk begini ceritanya. Kita sebut aja Mbak Ratih. Mbak Ratih ini bekerja di Hong Kong ini sudah cukup lama guys. Nah cuma dia ini bosen ya di majikan lama, mungkin ada masalah atau apa. Mbak Ratih ini pindah majikan, mencari majikan baru. Nah majikan barunya Mbak Ratih ini super duper baik. Tapi majikannya itu memang disuruhnya Mbak Ratih ini bersih-bersih aja di rumahnya, karena nggak ada yang dijaga guys, nggak ada nenek, nggak ada anak, dia bersih-bersih aja. Nah karena majikannya juga punya tokonya kayak toko material kayak gitu guys, jualan selang, jualan keran gitu ya guys ya. Nah Mbak Ratih ini karena di rumahnya itu nggak ada kerjaan, jadi ya santai-santai aja. Nah berjalan 2 bulan 3 bulan itu aman aja di rumah majikannya. Akhirnya majikannya ini sharing lah ke Mbak Ratih. Ratih, kalau misalkan kamu bantuin saya di toko, ya kamu kerjanya di dalam aja gitu, nggak apa-apa. Tapi bantu-bantu saya di sana ya. Nah jadi kan saya bisa santai gitu kerjaannya, karena memang termasuknya tokonya cukup ramai guys. Akhirnya Mbak Ratih ini karena dia ini ngerasa di rumahnya nggak ada kerjaannya juga cepet selesai gitu. Jadi ya kan rasa orang Indonesia ini suka nggak enak kalau nggak ada kerjaan itu ya guys ya. Ya wis bos, nggak apa-apa, saya bantu kamu di toko. Akhirnya dijadwal guys, kalau pagi sebelum makan siang Mbak Ratih ini ada di rumah, selesaikan kerjaan, masak makanan siang untuk majikannya, dan dia pergi ke toko. Majikannya makan makanan yang dimasak Mbak Ratih. Setelah itu Mbak Ratih bantu sampai sore itu di tokonya majikan untuk drop pesanan ya guys ya. Keliling-keliling nih Mbak Ratih ini. Aman. Sampai berjalan 1 tahun itu aman guys. Nah mungkin Mbak Ratih ini dipantau oleh polisi yang bertugas di situ. Loh kok ada cece-cece bawa troli gitu ya guys ya, nganterin selang, nganterin apa. Kalau enggak itu anak overstay atau anak peperan, ya kemungkinan dia melanggar aturan kontrak kerja ya guys ya. Pada akhirnya di mana kasusnya Mbak Ratih ini ditangkap. Siang itu Mbak Ratih itu memang dengan kondisi yang kok saya ngerasanya nggak enak banget ini ya, kayaknya gimana gitu. Akhirnya Mbak Ratih ini ya dilawan karena pekerjaannya itu ya memang harus bekerja pada hari itu guys. Akhirnya dia menjalankan aktivitasnya kembali, dia pergi ke tokonya ya guys ya. Pada akhirnya majikannya itu menyuruh lah Mbak Ratih untuk ngedrop selang itu, karena selangnya itu bermeter-meter. Jadi Mbak Ratih itu pakai troli guys dorongnya. Nah
Pas di perjalanan dia nggak tahu kalau di belakang itu ada orang berpakaian preman guys, 3 orang. Ternyata itu adalah polisi. Akhirnya di stop lah. Cece, aduh mau kabur bawa troli, gimana dong kaburnya kalau trolinya digeret-geret. Akhirnya ya wis, akhirnya ditangkap lah tuh. Cece, kamu lagi ngapain kerja bawa troli? Di mana rumahmu? Siapa majikanmu? Akhirnya ya guys ya. Ya wis, akhirnya dibawalah ke toko tersebut dan dengan majikannya itu ditangkap juga. Pada hari itu toko ya terpaksa tutup karena mereka bermasalah ya guys ya. Nah, sampainya di kantor polisi, polisi ini sudah mengatakan bahwa saya sudah melihat Cece ini udah lama. Kamu mempekerjakan dia di toko itu. Benar, seperti itu. Akhirnya guys, 3 hari di penjara sampai pada akhirnya pendampingan ya. Nah, menurut pengakuannya Mbak Ratih, Mbak Ratih ini disuruh untuk menuntut majikannya karena memang kan posisinya Mbak Ratih ini nggak mungkin dong bekerja sendiri ya, kecuali Mbak Ratih ini bekerja di toko orang lain. Kemungkinan itu adalah Mbak Ratih sendiri yang pengen. Nah, ini jelas-jelas dia bekerja di toko majikannya. Siapa lagi yang menyuruh kalau misalkan bukan majikannya? Nah, pada waktu itu Mbak Ratih ini dikonseling ya guys ya, dimana kalau misalkan kamu nggak menuntut majikan, kamu ini pasti akan di blacklist loh. Kamu nggak bisa kerja lagi loh di sini. Nah, kembali lagi, ini hati manusia itu diuji. Nah, kalau Mbak Ratih ini karena majikannya itu baik ya guys ya, baik, memang baik majikannya, cuma salah mempekerjakan aja guys. Akhirnya Mbak Ratih ini saya lebih memilih untuk di blacklist saja. Saya nggak mau menuntut majikan saya. Nih keputusannya, Mbak Ratih memilih untuk tidak menuntut majikannya dan mengakui di persidangan bahwa saya sendiri yang menawarkan majikan untuk membantu di tokonya. Ketok palu hakim, tok. Akhirnya Mbak Ratih pulang ke Indonesia dan di blacklist guys. Terus majikannya gimana? Majikannya pun sama, di blacklist untuk sementara, tidak boleh mengambil Cece. Itu keputusan mereka berdua guys. Oke, kita bahas. Mbak Ratih sekarang kabarnya mau pergi ke Makau ya guys ya. Dan kita doakan dimanapun bekerja, itu adalah pilihannya. Mbak Ratih bercerita seperti ini ya untuk pelajaran kita bahwa hati-hati. Sudah ada kejadiannya, kerja di toko majikan ditangkap dan blacklist. Kita bahas yuk. Oke guys, ini adalah pelanggaran izin tinggal dan kerjaan ya guys ya. Kita sesimpelnya gini aja guys. Kalian itu visanya domestic helper. Jadi domestic helper itu bekerja sesuai alamat di kontrak majikan dan bekerja sesuai yang tertulis aja yang di kontrak kerja. Ingat, job stay out. Kita kerja part time meskipun itu di rumah majikan. Misalkan majikan nyuruh Cece kamu part time ya di situ ya. Nah, itu pun menyalahi kontrak kerja guys. Itu apakah bermasalah? Jelas, kalau misalkan tertangkap kalian bermasalah juga. Nah, Kak, gimana caranya untuk menghadapi seperti ini? Apalagi kalian bekerja di 2 rumah, 3 rumah ya guys ya. Nah, tapi timbul pertanyaan, Kak, gimana caranya untuk kita tetap bekerja di Hong Kong? Kita nggak mau nih menerima pekerjaan di luar kontrak kerja kita. Gampang banget guys. Nih, kalian harus ngomong penolakan di depan majikan dengan bukti yang ada. Jadi kalian harus siapin dulu nih. Kalau misalkan majikan ngomong, Cece kamu kerja ya di rumah saya yang satunya, nanti saya tambahin fee untuk kamu. Nih, ini nih, hati manusia itu diuji guys. Kamu ini mau mempertahankan kerjaan kamu atau kamu mengambil tambahan fee dengan diam-diam baik? Itu kembalikan lagi ke diri kamu. Tapi kalau misalkan ngomongin aturan, ya itu nggak bisa guys. Nah, cara menolaknya, ngomong. Kalian harus menyiapkan bukti terlebih dahulu. Kalian bisa tuh siapin mungkin ya, kalau misalkan kalian belum menyiapkan bukti, kalian mungkin akan ngomong dulu sama majikan seperti ini, sebentar ya majikan, saya pikir-pikir dulu. Nah, pikir-pikir dulu itu kalian itu mengumpulkan bukti guys, dimana kalian harus merekod itu lewat handphonemu ya guys ya, saat melakukan penolakan. Kalau kamu nggak bisa nih, contoh kasusnya kalau misalkan kamu disuruh kerja 3 rumah ya guys ya, kamu nih udah jelas nih ini nggak masuk akal nih. Kamu siapin tuh record handphone, kamu siapin di kantong di mana atau apa gitu ya guys ya. Kamu record, terus ngomong, majikan, saya menolak, saya tidak menerima pekerjaan tersebut, walaupun kamu memberi saya tambahan gaji. Nah, kan majikan ngomong tuh guys. Nah, kemungkinannya ada 2, majikan ya udah Cece kalau nggak mau ya wis. Kemungkinan keduanya dia akan marah. Nah, rekaman tersebut bisa menjadi bukti banding saat nanti kamu di interminate ya guys ya. Nah, tapi kalau misalkan majikan itu masih terus menyuruh kamu seperti itu, baru kamu melakukan laporan ke imigrasi. Tulis kronologi beserta rekaman kamu penolakan tersebut. Itu menyelamatkan kamu untuk tetap bekerja di Hong Kong ya guys ya. Karena apa? Karena majikan kamu sudah mulai menyalahi aturan kontrak kerja kamu.
Oke, sebagai pekerja migran, kamu harus berani mempertahankan bahwa kerjaan saya itu ya cuma ini gitu. Kalau kamu nggak suka, ya wis nggak apa-apa. Kalau kamu interminate saya nggak apa-apa. Nanti saya laporan ke imigrasi untuk mendapatkan pekerjaan baru. Itu ya guys ya. Gitu. Jadi tegas lebih awal, dan imigrasi tidak menerima laporan kamu kalau kamu lebih dari 3 bulan melapor. Jadi kalau lebih nih kasusnya kayak Mbak Ratih tadi, itu kan berjalan 1 tahun. Itu imigrasi udah nggak percaya sama kamu, walaupun kamu mengatakan bahwa kamu itu disuruh majikan gitu ya guys ya. Jadi sebelum 3 bulan kamu melakukan pelaporan. Kalau misalkan kamu nih udah nggak setiap hari nih majikan kamu nih ngomel-ngomel aja ya guys ya, menunjukkan ketidaksukaan, ya kamu boleh lapor ke imigrasi tentang kejadian yang sebenarnya. Oke? Nah kalau misalkan anak baru nih masih potongan, imigrasi masih memaklumi sampai potongan itu habis kalau kita nggak tahu informasi ya guys ya. Setelah itu anak baru pun boleh melakukan pelaporan ke imigrasi kalau pekerjaan kita ini didiskriminasi majikan dengan bukti ya guys ya. Jadi anak baru juga kayak sama itu menghimbau kalau misalkan kalian menolak pekerjaan tersebut sampai potongan selesai, boleh kalian mengajukan rekaman tersebut ya guys ya sebagai bukti kalian. Ingat guys, dendanya nggak main-main. Majikan dan pekerja sama-sama bersalah, dan kemungkinan blacklist ada denda penjara 2 tahun dan uang $500.000 Hong Kong ya guys ya, kalau kita dikerjakan di toko, restoran, ataupun apa. Nah walaupun majikan kamu punya restoran nih, kamu cuma disuruh nyapu aja, itu nggak boleh, apalagi disuruh cuci piring ya guys ya. Nah itu kalian harus ingat-ingat tuh. Kalau misalkan kita bekerja di alamat selain kontrak kerja, itu majikan mendapatkan sanksi $350.000 Hong Kong dan penjara 2 tahun. Untuk itu kalian sebagai migran worker harus tahu aturan. Kalau misalkan menyalahi izin kontrak kerja, kalian boleh simpan rekaman tersebut dan ajukan ke imigrasi bahwa Pak, saya ini kerja di luar kontrak kerja. Maka kalian masih bisa menyelamatkan pekerjaan kalian. Hati-hati ya buat di luar, belajar dari kasusnya Mbak Ratih. Jangan sampai kita menjadi John, menjadi bodoh, menjadi stupid, merelakan pekerjaan kita hanya untuk melindungi majikan yang jelas-jelas salah. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.